berbicara yang gampang-gampang aja, ini nggak terlalu jelimet mengenai keputihan ya. Keputihan tapi jangan diabaikan. Jadi kita akan bahas bagaimana kita bisa mengenali adanya si vaginitis ini atau keputihan dan bagaimana kita bisa memberikan terapi awal atau bekerja sama dengan dokter atau vaskesnya ya dalam terapi keputihan. Nah, pertama, sebetulnya apa yang dimaksud dengan keputihan? Saya yakin di sini mungkin 50 bahkan mungkin 80% ya. Biasanya teman-teman apoteker itu jenis kelaminnya perempuan. Pasti suatu saat pasti pernah mengalami keputihan, ya kan? Pasti coba ingat-ingat deh, pasti oh iya dok pernah saya keputihan. Keputihan itu sebetulnya istilah umum ya, di mana keluarnya cairan dari vagina orang biasa bilang keputihan. Kalau secara istilah lain ada yang bilang namanya leukorie, di textbook bahasa Indonesia namanya tubuh vagina ya, atau mungkin teman-teman juga sering dengar kalau buat coding dan lain-lain namanya flor albus ya. Nah, keputihan itu tidak selalu patologis ya. Jadi kadang-kadang bisa ada keputihan yang sifatnya fisiologis atau normal. Tetapi juga tadi bisa bersifat patologis yang terkait dengan adanya infeksi. Dan ini adalah salah satu alasan paling sering seorang perempuan kontrol atau berobat ke dokter kandungan karena masalah keputihan ini. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, ya, ini adalah anatomi dari saluran reproduksi perempuan. Kalau dilihat yang di bagian vagina, yang saya kotakin di bawah ini ya, itu namanya saluran reproduksi bawah atau lower reproductive system. Itu mencakup biasanya vagina atau cervix. Tapi kalau di dalam ada rahim atau uterus ya, kemudian ada tuba falopi atau saluran telur, dan juga ovarium atau indung telur. Jadi peradangan pada area serviks atau pada area vagina biasanya menyebabkan keluhan adanya cairan yang keluar dari bawah ya. Biasanya lebih sering karena vaginitis memang karena peradangan pada vagina. Nah, ini yang menjadi penting kita ketahui dan kita harus waspada. Kenapa? Karena kalau kita lihat saluran reproduksi perempuan ini kan nyambung ya dari vagina sampai ke dalam rongga panggul. Karena kalau misalnya ada kehamilan dan lain-lain untuk terjadi pembuahan, kan sperma harus naik masuk dari lubang vagina sampai ke area saluran telur atau tuba falopi sampai terjadinya kehamilan. Nah, kalau misalnya ada infeksi juga bisa sama. Infeksi di bawah yang tidak diobati dengan baik bisa lama-lama makin lama makin naik. Kalau kita lihat di sini yang di bawah namanya vaginitis, naik dikit namanya cervicitis. Kalau sampai sudah ke dalam rahim, saluran telur atau indung telur atau bahkan masuk ke dalam rongga panggul namanya PID atau penyakit radang panggul. Biasanya makin naik ya, makin berat gejalanya dan makin sulit penanganannya. Itulah sebabnya kalau misalnya teman-teman bekerja di primer terutama ya harus mengenali kira-kira kapan ini kita bisa obatin, kapan harus dirujuk ya. Nah, nanti kita akan bahas. Baik, kalau kita lihat di sini, ini adalah flora normal atau kuman baik dari vagina. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, vagina itu bukan area yang steril. Ini yang teman-teman harus pahami. Kadang-kadang dipikir tuh vagina tuh areanya steril sehingga harus sering-sering dicuci, sering dipakein pembersih kewanitaan yang ada povidone iodinnya ya. Padahal itu kurang tepat. Kalau kita lihat di sini di gambar yang sebelah kanan, vagina itu memiliki namanya flora normal. Flora normal itu artinya kuman baik yang bersifat sebagai pertahanan sebetulnya di sana. 90% itu adalah lactobacillus. Lactobacillus itu bakteri baik yang tujuannya membuat pH vagina menjadi asam. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya, pH vagina 3,5 sampai 4,5, nah itu peran dari lactobacillus. Kenapa? Karena lactobacillus dan produk dari lactobacillus yaitu asam laktat yang membuat suasana pH vagina menjadi asam. Tujuannya itu untuk menekan yang 1% ini nih, teman-teman. Coba dilihat deh. Ini ada yang namanya 1%. Ada mikroorganisme yang sifatnya patogen. Tetapi pada kondisi yang normal, dia ditekan oleh lactobacillus. Jadi ada sebetulnya kuman-kuman jahat, cuman ditekan. Nah, kondisi yang mengganggu kuman baik vagina ini, misalnya dia berturun, ya rasionya dari 90% jadi 50%. Nah, kuman yang 1% ini bisa naik jadi 50%. Itu yang menyebabkan keluhan biasanya. Nah, ini bisa berubah dengan apa? Misalnya kalau kita lihat di sini, dari status hormonal, siklus menstruasi,
terapi antibiotik spektrum luas, seksual hygiene, ya, kemudian kebiasaan mencebok sampai ke dalam vagina, dan juga ada penyakit lain seperti diabetes, HIV, dan lain-lain. Ya, jadi kita harus melihat pasiennya secara utuh, nggak cuma sekedar dia keputihan atau enggak, tapi ada nggak masalah lain yang dia dapatkan? Ada nggak dia terapi antibiotik jangka panjang yang jangan-jangan juga membunuh kuman baiknya? Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa keputihan tidak selamanya patologis, ya. Jadi ada keputihan yang sifatnya normal atau fisiologis. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, warnanya biasanya putih atau bening, ya. Yang kedua, tidak disertai dengan keluhan gatal, tidak berbau, jadi cuman kayak lendir aja gitu, ya. Atau kadang-kadang kayak ingus, itu masih normal. Dan biasanya dia bervariasi tergantung dari siklus haid dan hormon teman-teman. Biasanya pas awal-awal ya, setelah mens biasanya lebih kental, lalu menjelang ovulasi dia lebih encer ya, lebih basah biasanya. Untuk memfasilitasi sperma masuk biasanya. Nanti kalau udah lewat masa suburnya dia kental lagi, karena ini pengaruh dari hormon gitu. Nah, kita bilang dia tidak normal kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri ini. Misalnya, dia putih tapi dia gumpal-gumpal kayak susu basi, ya. Atau dia bercampur darah, warnanya hijau gitu. Itu udah tidak normal, ya. Kemudian dia juga ada keluhan gatal atau berbau tidak sedap. Nah, itu tidak normal. Maka harus diperiksakan ke dokter, ya. Nah, tadi yang untuk khusus untuk warna ya, biasanya warnanya penilaiannya pada saat keputihannya baru keluar ya, teman-teman. Jadi bukan ketika udah kering di pakaian atau di celana dalam. Biasanya kalau udah kering memang warnanya agak berubah. Jadi pas baru keluar coba dilihat, itu dia belum kering warnanya seperti apa. Baik, ini tadi ya untuk yang warna yang clear, yang bening atau yang milky white itu masih normal, tetapi warna-warna yang lain ini tidak wajar ya. Misalnya dia keabu-abuan, kuning, hijau, bercampur darah, ini tidak normal ya. Nah, ini tanda-tanda dari keputihan tidak normal. Selain tadi ada perubahan dari warna, dari konsistensi, dari jumlahnya, ya, ada disertai dengan perubahan bau atau ada keluhan gatal. Tapi kalau misalnya ada perdarahan yang tidak normal, ya, misalnya udah selesai haid, ada perdarahan, itu juga tidak wajar, ya. Atau misalnya kalau teman-teman BAK, pipis juga ada keluhan, ya, misalnya jadi pipisnya perih atau terbakar itu juga dianggap tidak wajar. Baik, ini beberapa penyebab dari flor albus yang sifatnya fisiologis dan patologis. Tadi saya katakan ya, ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang penyebabnya fisiologis atau normal, tadi terkait dengan hormonal, misalnya adanya pubertas, menjelang ovulasi atau masa subur, ya, kehamilan, kadang-kadang juga bisa sifatnya lebih basah, lebih banyak produksi lendir dari vagina, atau juga misalnya ada perangsang seksual atau libido. Nah, kalau misalnya yang sifatnya patologis, itu kita bagi dua lagi ya teman-teman. Yang tidak normal itu ada dua. Apakah tidak normal karena infeksi atau tidak normal karena non-infeksi? Ya, kalau yang infeksi tadi ada yang sifatnya dibagi dua lagi nih. Infeksi menular seksual atau bukan infeksi menular seksual. Kalau yang sifatnya infeksi menular seksual, contohnya yang mana? Chlamydia, gonore, trichomonas, herpes simplex, itu adalah flor albus karena infeksi menular seksual. Tapi kalau bukan karena STD, ya, itu biasanya bakterial vaginosis atau candida. Ini yang biasa terkait dengan tadi, perubahan dari rasio flora normal di area vagina, ya. Nah, kalau untuk yang non-infeksi, ya, itu bisa juga misalnya penyebabnya benda asing. Ini juga catatan biasanya kalau untuk yang pasien yang anak-anak ya. Kalau anak-anak dibilang ada cairan keluar dari vagina, keputihan, kita nggak mikir yang infeksi dulu kalau memang misalnya tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, ya. Tapi biasanya tuh anak-anak main ya, kadang-kadang ada manik-manik masuk, ya, ada kayak mainan-mainan kecil, kadang-kadang baterai masuk ke dalam lubang kemaluannya itu yang kita perlu waspada. Jadi kalau sebagai orang tua ada mainan yang hilang habis anaknya main ya, terus dia ngeluh sakit di bawah, coba dilihat jangan-jangan ada yang masuk ke dalam ya. Nah, kalau pada penyakit yang pada usia yang lebih lanjut, misalnya ada kanker, adanya fistel, ada reaksi alergi ya. Jadi kalau misalnya ada pasien keluhannya keputihan terus-terusan, nggak sembuh-sembuh, harus dianjurkan juga buat pap smear ya, jangan-jangan adanya tanda-tanda dari kanker serviks. Saya mau sharing, ada pasien ya dulu saya dapat
Dok, saya udah sering keputihan, kemudian dia udah pakai obat yang bisa dibeli sendiri lah intinya, kok nggak sembuh-sembuh udah 3 bulan. Saya periksa udah kanker serviks stadium lanjut ternyata. Ya, jadi memang itulah pentingnya tetap adanya pemeriksaan fisik ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mengalami keputihan. Nanti akan saya jelaskan ya. Baik, ini sekarang kita akan mulai khusus masuk ke dalam vaginitis ya. Ada beberapa penyebab umum, ada 3 ya, yaitu bakterial vaginosis, candida, dan juga trichomonas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang bukan infeksi menular seksual tadi ya, bakterial vaginosis dan candida ya. Dua yang BV dan candida ini terjadi karena perubahan dari flora normal di vagina tadi, di mana lactobacillus atau kuman baiknya biasanya menurun sehingga pH vagina menjadi kurang asam. Karena patofisiologi atau dasar penyakitnya mirip-mirip, ya, biasanya bakterial vaginosis dan juga candida itu berbarengan, ya, bisa terjadi koinfeksi, ya. Jadi kalau ada BV, biasanya ada temannya tuh candida tuh, ya, koinfection. Nah, kalau yang trichomonas ini terjadi karena adanya infeksi dari parasit namanya Trichomonas vaginalis, sorry, ya. Dan yang trichomonas ini IMS, infeksi menular seksual. Jadi kalau kita ketemu trichomonas, pasangannya juga harus diperiksa dan diterapi, ya, karena bisa saling menularkan. Istrinya kita sembuhin, suaminya nggak disembuhin, bisa nular lagi, bisa kena lagi istrinya, gitu, ya. Tapi kalau BV dan Candida bukan infeksi menular seksual. Ya, ini tadi ya untuk beberapa gejala flor albus ya, ada rasanya gatal, rasa terbakar, rasanya bau yang tidak sedap, kemudian keputihannya tadi berubah ya konsistensinya, warnanya, dan dapat disertai dengan gangguan dari buang air kecil. Kalau teman-teman atau dari pasien ada mengalami hal-hal seperti ini, ya ini berarti kemungkinan tidak normal ya. Rujuk dulu ke dokter untuk diperiksa. Oke?